kesempatan ini aku mau ngejelasin ya apa cara kerja ke Korea sama biaya kerja ke Korea lengkap full. Tidak ada part 1, part 2 atau apalah kayak gitu. Ini full, nggak potong-potong, nggak ada video 1-2-nya. Yang pertama aku mau jelasin prosesnya. Ya tak jelasin di sini tuh proses resmi G2G, program dari pemerintah G2G atau government to government, itu yang dibuka 2 sektor, manufaktur sama perikanan. Kali ini aku mau jelasin yang manufaktur dikarenakan aku manufaktur. Jadi aku mau jelasin yang manufakturnya. Yang kalian akan buta stepnya mau kerja ke Korea bagaimana, bisa tonton video ini sampai selesai ya. Yang pertama itu stepnya, jika kalian meskipun udah bisa bahasa atau belum bisa, itu stepnya hampir sama. Ada 2 pilihan. Yang pertama nanti tulis di sini step by stepnya. Yang pertama, jika kalian ikut LPK, itu kalian lebih mudah dalam segala hal, pengurusan data, dokumen dan lain-lain. Terus ada lagi program satunya namanya program mandiri. Jadi kalian belajar sendiri, apa-apa sendiri, ngurus data sendiri, terus mau ikut ujian juga daftarnya sendiri. Ya sebenarnya itu yang ngadain ujian itu bukan LPK ya. Banyak yang belum tahu, kan orang ngira tuh kita di LPK itu ujian nanti lolos langsung terbang. Itu enggak gitu prosesnya guys. Jadi ujian ini resmi dari pemerintah. Jadi webnya itu namanya BP2MI. Kalian bisa daftar di situ kalau ada pengumuman. Tapi pendaftarannya itu 1 tahun sekali ya. Nah, aku mau ngejelasin di sini yang LPK dulu, proses lewat LPK. Kalian belajar di LPK nanti sekitar 3 sampai 6 bulan lah buat belajarnya. Soalnya kan udah nggak ada tes skill. Nah, selama itu kalian belajar bahasa, belajar apa aja lah soal Korea. Nanti untuk pematangan ujian yang akan datang. Biasanya kalau di LPK itu didaftarin. Daftarnya itu nanti 350.000 untuk 2019. Mungkin kalau kurs sekarang kan pakai dolar ya, itu sekitar 400 ribuan lah. Nanti tak jelasin biaya-biaya selanjutnya. Oke, setelah kalian ikut LPK, nanti kalian itu daftar ujian IPS topik namanya ujiannya. Pasti udah banyak yang tahu soal IPS topik. Nah, setelah kalian ujian, nanti itu kalau lulus, nah nilai kelulusannya itu diambil biasanya di rata-rata dari nilai yang tertinggi. Jika sudah tercapai kayak Korea butuh 2000 pekerja. Jadi kalau 2000 pekerja itu udah dapat nilai 200, 195, 190 banyak. Jadi nanti kalau udah tercapai 2000, yang 190 ke bawah itu nggak lolos gitu. Nah, jika kalian lolos tahap yang IPS topik itu, nanti kalian lanjut ke tahap yang kedua, namanya tes skill. Mungkin untuk tahun 2023 ini tes skillnya yang saya baca itu ada, tapi nggak seribet yang 2019 kayak rakitan, terus masang baut, masang ring, masang pin, berat badan, tinggi badan, wawancara, itu udah nggak ada. Yang saya baca terakhir itu cuma berat badan, tinggi badan, terus buta warna. Itu yang aku baca cuma itu tes skillnya. Nah, setelah tes skill kalian lolos, itu belum langsung berangkat guys. Masih ada tahap selanjutnya, yaitu tahap preliminary. Jadi kalian tuh nggak usah bingung kayak ini gimana prosesnya. Kalian tuh kalau nggak jalani step by step itu bakal pusing banget. Jadi kalian itu jalani satu persatu. Nanti kan ada itu di webnya. Kalian ada namanya, ada ininya, ada progres lah. Progresnya kalian sampai mana namanya. Contohnya ya. Satu bentar. Nah, ini kayak ada kayak gini, tanggal pengiriman daftar pekerja, ujian bahasa Korea, tanggal pengiriman daftar tenaga kerja, pencarian kerja, terus pengeluaran izin kerja, SLC, tanggal masuk sesungguhnya, pelatihan kerja, penugasan kerja, itu ada semua guys. Jadi lengkap banget nih kayak gini. Kalau belum jelas nanti tak kirim screenshotnya di sini, kalian bisa lihat. Itu jadi setiap step by step prosesnya itu kalian ada semua di webnya namanya IPS KR. Nah, jadi kalian tuh nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Jadi nanti setiap ada pengumuman, kamu dapat panggilan prelim, kamu dapat panggilan medikal, itu ada semua. Jadi nanti kalian tinggal, misal kalian dapat panggilan prelim nih, misal nama kamu Wahyudi, kamu dapat panggilan prelim ada
di tabel itu banyak banget. Semua orang yang lulus nanti pasti dapat pengumuman kayak Wahyudi kamu dapat panggilan prelim di Cirebon tanggal sekian sekian sekian. Nah itu ada lengkap, tinggal kalian datang dengan syarat dan ketentuan yang ada. Biasanya kan di bawahnya itu ada syarat-syaratnya apa yang harus dibawa dokumen. Nah kalau kalian lewat LPK itu tidak usah khawatir karena dokumennya pasti udah disediain. Kalian paling tinggal cetak foto sama bawa uang, dan prelim itu gratis kok. Nanti aku di next video, bukan next video sih, next clip pasti akan aku jelasin video-videonya apa biaya-biayanya lengkap. Nah setelah kalian nanti prelim, nanti itu kalian dapat yang namanya, kan udah prelim nih, nunggu lama, nggak secepat yang kalian kira 1 minggu 2 minggu, nggak. Nanti dapat pas udah prelim, nanti kalian dapat panggilan. Kalian tadi setelah prelim kan nunggu. Nah setelah nunggu itu nanti ada pengumuman lagi, namanya pengumuman pemberkasan. Pemberkasan itu medikal sama pembuatan visa. Jadi yang biasa kayak tanya, Bang kerja di Korea visanya gimana, paspornya gimana. Nah itu nanti ada step-stepnya guys, jadi kalian gak usah khawatir. Jadi kalian mau kerja tuh nggak langsung buat, enggak, nanti nunggu step-stepnya aja. Nah nanti ada panggilan pemberkasan, itu namanya Wahyudi tadi. Kamu dapat panggilan pemberkasan di Semarang, Rumah Sakit Bayangkara. Nah, kalian bawa uang buat apa namanya medikal sama pembuatan visa, karena visa sama medikal itu bareng. Nanti kalian, tapi kan kalian kalau ikut LPK nanti dokumennya kan disediain, jadi kalian tinggal berangkat aja. Nah setelah ikut pemberkasan tadi, nanti kalian nunggu lagi guys, nggak langsung dapat panggilan terbang, nggak, nunggu lagi. Kalian mau sambil jualan, sambil kerja, apa aja bisa. Nah setelah itu nanti kalian nunggu dan dapat panggilan terbang, tiba-tiba dapat panggilan terbang gitu kan. Nah nanti namamu lagi disebut lagi di BP2MI pengumuman panggilan penerbangan. Misal Wahyudi terbangnya 20 Mei tahun 2023 di Jakarta di Hotel Air Royal gitu kan. Nanti kalian tinggal berangkat aja, bawa koper lengkap semua. Nanti kan kalau ikut LPK nanti dijelasin juga lewat LPK. Ini aku jelasin lewat LPK dulu ya, nanti kalau mandiri aku jelasin lagi. Nah setelah kalian itu pemberkasan, terus dapat panggilan terbang. Panggilan terbang itu biasanya ke rumah sakit dulu. Aku dulu dapat di Jakarta, rumah sakit pelabuhan Jakarta, medikalnya tuh kalau di Korea lengkap guys ya, nggak pakai apa-apa gitulah, lengkap dicekin semua. Nah setelah itu nanti kalian tinggal ke Jakarta. Nanti di sana kalian pelepasan, terus pelepasan yang ngelepas biasanya kan orang-orang yang kayak Pak Beni Ramdhani selaku ketua BP2MI dan ya orang-orang yang ada di dalamnya sana. Nah setelah itu nanti ada kayak pembayaran tiket pesawat, ya pokoknya seputar kayak gitulah. Nah terus habis itu kalian nanti tinggal terbang. Hari itu juga terbang, jadi kalian harus udah bawa koper dan lain-lain, itu udah harus siap. Ada pamitan sama keluarga juga mau terbang. Nah sesampainya Korea nanti kalian di medical lagi guys. Nah, kalau amit-amit unfit, setauku ya kalau unfit itu ada yang dipulangin lagi ke Indonesia, tapi jarang banget sih. Tapi aku pernah dengar kayak dipulangin lagi setelah di Korea. Aku dulu nggak unfit tapi apa ya, kayak ada penyakit dikit gitu, tapi nggak apa-apa, maksudnya nggak penyakit yang utama kayak HIV, AIDS dan lain-lain gitu. Kalau gitu nggak boleh. Nah udah, setelah nanti tinggal sampai pabrik. Misal kalian sampai ke Korea itu hari Kamis, biasanya kan nanti di Kabis kan, kayak di penampungan yang ada di Korea itu nanti kalian dijelasin di sana kayak kerjanya nggak boleh gini, sama sajang atau atasan itu harus gini gitu kan, nanti dijelasin semua panduannya. Habis itu hari ketiga atau hari kedua itu nanti kalian dijemput sama pihak pabriknya, entah itu sajangnya, mandornya atau apa penting pokoknya orang dalam lah, nanti jemput kalian pakai mobil. Habis itu nanti diantarin ke pabrik. Nanti sesampainya di pabrik Korea kalian dijelasin ini apa. Terus habis itu udah kalian disuruh istirahat. Biasanya kalau datangnya Kamis itu Seninnya baru bekerja. Jadi kalian persiapan lah, tanya-tanya ke senior dulu kalau ada senior. Yang penting kalian enjoy aja. Nah, oke. Itu beberapa step untuk yang dari LPK. Aku mau jelasin sekarang buat yang mandiri. Mandiri itu nggak ada bedanya sama LPK, sama-sama dari pemerintah. Yang intinya kalian ujian ya dari pemerintah. Yang ngebedain itu cuma
Kayak kalau dari LPK itu belajar di LPK, kalau mandiri belajar sendiri. Terus dokumen-dokumen semua itu juga ngurusnya sendiri kayak gitu. Kalau masalah biaya itu kan LPK lebih mahal ya, karena mereka kan menyalurkan ilmu, ngefasilitasi kalian. Kalau mandiri itu kalian udah bisa bahasa Korea basic maupun apa, nanti tinggal ikut ujian bahasa Korea, dah gitu aja yang ada di BP2MI di pengumuman ujian. Langsung aja ya ke intinya, rincian biaya bahasa rincian biaya kerja ke Korea. Yang pertama, kalian itu ikut LPK. Setiap LPK itu banyak banget di setiap daerah sekarang, hampir ada. Jadi kalian kalau tanya, Bang, kamu dulu di LPK mana? Nggak usah gak jauh-jauh, kalau di daerah kalian juga ada gitu. Setiap LPK biaya juga beda-beda, fasilitasnya beda-beda, ilmu yang kita terima juga beda-beda, nggak sama. Meskipun kalian sama-sama LPK kan belajarnya sama beda, karena biasanya setiap guru di LPK itu penyampaiannya beda-beda guys. Jadi biaya ke LPK itu aku cari rata-rata ya untuk offline-nya itu sekitar 3,5 sampai 7,5 juta maksimal. Harusnya itu wajar banget segitu. Oke, biaya LPK jadi kalian nanti tak tulis di sini biaya LPK-nya sekitar segini. Habis itu biaya ujian, kalau biaya kayak biaya bensin gitu kan nggak masuk daftar ya, kalian perkirakan sendiri lah, soalnya kan jarak rumah kalian ke LPK atau kalian tinggal di LPK gitu kan. Setiap LPK biasanya ada fasilitas kayak asrama gitu, tapi kalau makan sendiri otomatis. Nah, setelah kalian itu tadi ikut LPK gitu, nanti ada namanya ujian IPS topik guys, yang aku jelasin seperti di awal tadi prosesnya. IPS topik itu bayarnya berapa ya, $30 atau berapa, pokoknya di dalam dolar. Nanti kalau dirupiahkan kan setiap tahun atau apa kan kursnya beda-beda, intinya sekitar 350 sampai 450 ribu. Oke, berarti biayanya baru 2. Nah, habis itu kalian ikut tes skill. Tes skill itu gratis, nggak bayar sama sekali. Jadi kalian tuh yang paling bayarnya cuma biaya ongkos atau apalah, bis atau apa kayak gitu kan dihitung sendiri, nggak masuk dalam hitungan prosesnya. Nah, tes skillnya itu gratis guys, nggak bayar. Jadi kalian tinggal ikut aja tes skill, paling biaya bis saja dan lain-lain, nggak biaya kereta. Biasanya kan jauh tes skillnya, biasanya di Semarang atau di mana gitu. Nah, setelah itu kalian udah kan cuma bayar LPK sama ujian IPS topik tadi. Setelah itu tes skill gratis, prelimnya itu gratis. Paling kan prelimnya kan 7 hari ya guys ya. Prelim itu pelatihan kerja. Meskipun di hotel bintang 4 atau bintang 5 itu makannya difasilitasin semua, tapi kalian kan pasti sama teman-teman kan enjoy mau jalan-jalan gitu kan di luar hotel. Jadi ya bawa uang lebih 300 atau 500 gitu. Nah, setelah prelim itu tadi nanti kalian ada panggilan pemberkasan. Nah, pemberkasan itu biayanya itu aku dulu bawa uang 2.500.000 pemberkasannya. Terus yang kan ada 2 pemberkasan, medical sama visa. Medikalnya itu aku bayar 800.000, terus visanya aku bayar 1.100.000. Kalau nggak medikalnya 850 ya, sekitar segitulah. Bawa uang 2,5 beserta uang sakunya aja. Nah, tadi kan udah nih biayanya kan, tadi kan biaya LPK, anggap aja LPK 4 juta lah, LPK 4 juta, kita ambil rate tengah-tengah aja ya, 4 juta, 5 juta. Terus ujian IPS topik itu sekitar 400.000. Terus prelim itu kalian bawa uang saku 300. Kalau ongkos mau kan saya nggak tahu jauh enggaknya kalian dari tempat tersebut, kan ada yang naik kereta, naik bis atau apa, kita anggap aja 500.000. Nanti saya tulis di sini ya. Habis itu biaya pemberkasannya bawa 2.500.000 buat medical sama visa di sini. Terus habis itu nanti kalian dapat panggilan terbang. Nah, ini paling banyak yang menguras dana kalian tuh ketika terbang. Yang pertama itu tiket pesawat. Kalian harus siapin uang tiket pesawat kurang lebih 8 juta buat jaga-jaga ya. 8 juta aslinya sih sekitar 7,4, 7,6, kan ada yang pesawat Garuda, ada yang KE Korean gitu kan. Terus habis itu kalian nukarin uang rupiah ke won buat kalian hidup 1 bulan setelah di Korea. Nah, itu kalau enggak sih sekitar 7 juta lah, 6 juta lah. 6 juta itu nanti dapat 500.000 won. Kalau enggak 7 juta dapat 500.000 won. Intinya kalian siapin 15 juta buat 2 proses itu tadi. Nah, jadi biayanya itu cuma ikut LPK segini,
yang 5 juta tadi, kalau nggak 4 juta, terus IPS topik 400.000, terus tes skill gratis, prelimnya itu kalian bawa 500.000, terus pemberkasan kalian bawa 2.500.000, buat medikalnya 850, terus sama buat pengurusan visanya 1.100.000. Terus yang terakhir tiket pesawat kalian bawa uang 8 juta, nanti pasti murah kok kan, karena tiket pesawat kan ada yang 7.600.000, 7.400.000, beda-beda. Terus yang terakhir itu penukaran uang rupiah ke won buat kalian hidup tadi sekitar 7 juta. Buat hidup di Korea ya, biaya hidup di Korea, bukan biaya hidupnya tapi biaya hidup. Nah itu sekitar 7 juta juga, jadi siapin 15 juta. Jadi totalnya itu ya segini kurang lebih. Ya, totalnya ya nggak banyak lah intinya, karena setiap bukan bayar brak langsung 30 juta 40 juta enggak ya, tapi berproses gitu loh biayanya. Jika kalian jadi di Korea itu enggak langsung bayar, misal ke Korea kerja di Korea biayanya 30-40 juta terus kalian daftar langsung bayar 40 juta cash depan uang muka gitu, enggak. Jadi ada prosesnya kayak yang aku jelasin tadi prosesnya. Setiap kali kalian lolos step ini kalian bayar ini, setiap kalian lolos step ini terus bayar ini. Terus yang terakhir itu pembuatan paspor, tapi kalau aku enggak tahu ya paspor sekarang berapa. Saya ambil yang 650.000 aja. Nah, jadi tambahin aja jumlah yang tadi sama pembuatan paspornya. Nah, jadi itu adalah biaya kerja ke Korea. Jadi yang kalau kalian ngira biaya kerja di Korea itu sampai puluhan juta, ratusan juta, itu bukan G2G, bukan sistem dari pemerintah yang government to government, tapi bisa aja P2P, privat to privat, itu di bagian phishing itu mahal kalau Korea. Nah, setelah itu kan tadi kalian udah tahu prosesnya gimana, biayanya berapa. Aku mau ngejelasin keluh kesah kerja di Korea. Nah, kerja di Korea tuh kalau aku ya, ini kan asumsi masing-masing, beda-beda lah asumsi orang. Kalau buat pribadi aku di Korea tuh enak banget. Mungkin aku dapat pabrik yang enak mungkin ya, karena di sini full Indonesia, jadi nggak seperti orang lain yang alami lah. Jadi di sini tuh aku hampir full fasilitas itu pabrik semua, kayak beras, gas, air minum dan lain-lain, wifi itu udah pabrik semua. Terus internetnya cepet banget di Korea, jadi nggak perlu beli paketan yang mahal-mahal, cukup baru keluar bisa buat komunikasi aja. Nah habis itu kalau kan misal ya ini kan kalau udah sampai Korea gitu kan, nah nanti tuh banyak senior yang ramah kalau orang Indonesia, menurutku ya. Indonesia sama Korea itu banyak banget yang ramah. Misal kalau ada orang di Korea kalian di pabrik itu kayak ketemu orang yang sajangnya marah-marah gitu. Di Korea tuh tipenya bukan pendendam guys. Aku nggak nyebutin kayak Indonesia banyak pendendam ya. Tapi kalau di Korea tuh kayak kalian dimarahin satu hari full gitu, tapi besoknya itu bisa lupa gitu loh. Tiba-tiba baik, terus kayak nanyain kamu gimana, baik-baik aja, terus besok main nggak gitu, kayak Neil Nora gitu ya, kayak gitulah intinya, lupa sama masalah yang kemarin. Menurutku kayak gitu sih, kebanyakan kayak gitu di tempatku. Meskipun kayak gini contohnya, kan saya pegang mesin di belakang, terus mesin di depan kan teman saya. Misal di depan itu dimarah-marahin, tapi ke mesin saya itu dia baik gitu. Tiba-tiba tuh dia nanyain, kamu mau beli ini enggak gitu. Enggak sama depan marah, sama belakang langsung marah, enggak. Meskipun itu kayak bermuka dua gitulah guys, kayak bipolar atau apalah itu. Nah intinya tuh kayak gitu. Jadi menurutku enak sih kalau kerja nggak pendendam. Biasanya kan ada yang kerja itu kalau orang itu salah pasti diincar. Nah terus enaknya lagi kerja di Korea itu kayak yang orang ngira, aku nggak bisa jelasin sih, kayak kalau kayak aku berasumsi biaya di Korea murah, tapi kan orang lain yang nonton video ini belum di Korea pasti ngiranya kan mahal, soalnya kan mereka banyak menonton channel-channel orang yang mungkin ke Korea itu buat traveling, terus buat foya-foya, terus apa gitu kan. Beda sama aku kan. Kalau orang TKI itu biasanya keluarnya orang TKI itu ya, itu 1 minggu itu paling 1 kali, kalau enggak 2 minggu sekali. Soalnya apa, pabrik di Korea itu enggak seperti di Indonesia yang kebanyakan orang tahu. Misal kita pulang kerja langsung di depan beli gorengan, terus beli es, beli Gojek, itu enggak. Jadi ada yang dapat pabrik di desa itu bener-bener kita kalau mau belanja ke kota itu harus naik bis, harus jalan 15 menit buat ke stasiun bis, terminal bis atau apa gitu.
Jadi nggak kayak ke depan langsung asongan semua terus kaki lima, itu nggak ada guys di sini. Bukan nggak ada sih, tapi aku belum nemu. Soalnya pabrikku kan agak desa. Tapi berasumsi kalau biaya hidup di Korea itu murah banget. Pertama, karena kalian di sini tuh bener-bener kerja dan fasilitas itu ditanggung pabrik gitu, kayak misal beras dan lain-lain yang udah seperti yang aku jelasin tadi, itu bener-bener ditanggung pabrik. Jadi kita cuma kena potongan 100 ribuan. Itu 100 ribuan kalau aku ya, itu 100 ribuan itu udah asrama, wifi, pokoknya semua fasilitas lah, makan dan lain-lain tuh 100 ribuan. Terus apa namanya, kalau kalian misalnya gajinya 2,5 lah, ambil 2,5, kalian kepotong 100, itu masih sisa banyak lah ya. Terus biaya makan keluar, paling kalian tuh beli di luar daging, beli sayuran, itu kalau aku paling banyak itu habis 100 ribu, 150, maksimal 200, karena aku kan nggak ngerokok, nggak ngapa-ngapain, nggak mabuk dan lain-lain. Jadi pengeluaranku tuh dikit banget guys. Misal gaji 2,5, 3 juta, itu bersih-bersih masih 23, 24, 25, masih ya masih segitu guys, masih bisa kirim Indo ya full lah gitu, 20 ke atas gitu bisa. Nah menurutku ya guys ya, kerja di Korea tuh enak bangetnya apa ya, meskipun kita kerja ya capek, kerja ya emang capek lah, nggak ada yang kerja enak gitu kecuali kalian jadi bosnya sendiri. Tapi apa yang kalian dapat saat kalian capek itu sebanding gitu loh sama tenaga yang kalian keluarin. Contoh aku dulu ini di Indonesia ya kerja 12 jam, angkat kulkas, angkat AC, kipas angin, mesin cuci, sound dan lain-lain, itu satu hari 50 ribu kotor. Itu aku 1 bulan sama sekali nggak bisa nabung cuma ngasih orang tua. Ngasih orang tua cuma 300, 200, terus nabung dikit-dikit doang. Nah aku dulu kerja di Indonesia itu 6 bulan itu bisa nabung 800 ribu. Itu aku langsung apa namanya buat sekolah Korea DP. Nanti setelahnya itu tak bayarin sendiri. Pas aku ngerasa nggak kuat, baru tak bilang sama orang tua suruh bantu. Tapi udah aku balikin semua guys. Orang tua aku juga kerja di Indonesia, juga udah tak suruh nggak usah kerja, di rumah aja gitu. Nanti tak jatah segini buat orang di rumah. Jadi bapakku ibu udah nggak kerja guys, aku suruh berhenti semua. Meskipun ibuku di pabrik, tak suruh berhenti biar gantian aku yang ngefasilitasi mereka lah. Intinya ya meskipun orang tua nggak ngitung seberapa pengeluaran mereka buat kita, tapi kita kan kayak jadi anak lah, senang gitu ngebanggain orang tua minta ini kita bisa beliin gitu. Jadi punya senang sendiri gitu. Nah terus pas kalau udah di sini tuh kayak kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu tuh enjoy gitu kalau temennya enak. Jadi hari-hari tuh nggak kerasa gitu loh, hari-hari nggak kerasa, tiba-tiba mau gajian aja gitu. Yang penting kalian tuh bersyukur lah guys, sampai Korea mau gaji 20 juta, 30 juta, 40 juta, jangan selalu melihat ke atas, cobalah lihat ke bawah. Kalau kalian ngeluh capek, lihatlah proses kalian gimana untuk sampai di Korea ini gitu. Ya emang namanya manusia, nggak ada cukupnya, nggak ada puasnya gitu kan, selalu pengen tambah dan tambah. Jadi itu tadi lah guys, sedikit video ya, mungkin nanti pasti tak tulis di sini kok, jelas lengkap gitu proses ke Korea, biaya ke Korea. Oh iya, syaratnya belum ya, ini syarat kerja di Korea ya. Itu pertama kalian lulusan SMP, SMA, sehat, nggak ada penyakit dalam, paru-paru, TBC, AIDS, HIV, kayak gitulah umum. Terus pokoknya penyakit yang menular, nggak boleh penyakit yang kayaknya menyusahin diri sendiri ketika sudah di sana dan orang lain kayak gitu. Nah habis itu tinggi badan, berat badan itu tidak terlalu diprioritaskan, maksudnya yang penting kalian nggak over gitu aja lah. Misal BB-nya tingginya 150, berat badannya 200 gitu kan, nggak over ya guys ya. Jadi yang pas-pasan aja, 165, BB-nya 70 gitu. Yang penting normal aja lah, nggak over gitu. Nah terus habis itu syaratnya apa lagi ya, syaratnya sehat. Terus pokoknya kalau ada yang banyak tanya kan, kalau patah tulang ini bisa. Setauku sih bisa guys, bisa. Tapi yang masih ada painnya kalau nggak salah itu nggak bisa, harus kayak bener-bener udah sembuh terus udah normal lagi. Terus yang buta warna itu ada LPK yang bisa, ada yang nggak bisa. Setiap LPK beda-beda, tapi ada yang bisa. Nah terus buta warna, terus minus
setahu kemarin yang tak baca itu maksimal -3 ya. Aku kurang paham sih soal minus-minus kayak gitu. Intinya kalian kalau udah yakin, yang penting tuh kalian niat. Kalau kalian punya niat pasti langsung datang ke LPK, tanya-tanya persyaratannya apa aja. Jika kalian mampu, kalian ya jalani step by step tanpa ada paksaan, tanpa Korea harus mikirin gaji terlebih dahulu, lebih ke enjoy menjalani prosesnya dulu. Kayak aku dulu kan, aku sebelum ke Korea juga nggak tahu gajinya berapa, cuma teman satu desa ada yang sekolah bahasa Korea terus aku ngikut, udah gitu aja. Terus pas udah jalan 1 minggu 2 minggu tanya-tanya, baru aku cari-cari di Google, oh jadi di Korea kerjanya kayak gini, gajinya segini gini, baru aku tahu. Nah itulah kayak indahnya proses tuh guys, kita udah terlanjur masuk tapi kita tetap enjoy ngejalaninya ya kayak gitu. Aku dulu bener-bener kayak terlihat banget belajarnya pas habis sudah tahu info-infonya kayak gitu. Apalagi temanku pada semangat gitu kan, kosakatanya pada bagus-bagus, jadi ya belajarnya lebih maksimal. Dan alhamdulillah aku 1 kali ujian itu aku langsung lolos, nggak nunggu, karena ujiannya Korea itu 1 tahun sekali, jadi kalian harus maksimalin banget. Sekali ujian harus lolos, nggak boleh yang namanya nanti aja lah, tahun depan aja. Nah gitu, pokoknya harus tahun ini kita masuk LPK, tahun ini juga kita harus lulus gitu. Udah gitu aja ya. Oke guys, udah dulu videonya, jangan lupa subscribe ya channel YouTube ini. Oke.